sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. It is an emergency in slow motion. Pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat-sehat semua? Antara kita PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Selamat pagi Pak, selamat datang, terima kasih sudah hadir. And of course I would also like to greet His Excellency Ambassador of Denmark to Indonesia, Mr. Casper Kling. Dan juga selamat pagi, a very good morning to the President Director of Novo Nordisk Indonesia, Mr. Sandeep Sur, Executive Vice President and Chief. Ternyata Jakarta itu termasuk peringkat kelima di dunia, di mana penduduknya itu mempunyai penyakit diabetes yang tertinggi. Kelima loh. Dan rasanya semakin banyak juga, ya saya banyak teman, bahkan ada anaknya teman, anak-anak sudah terkena diabetes. Oleh karena itu di acara hari ini diadakan Indonesia Diabetes Leadership Forum dan temanya adalah Fight Urban Diabetes. Dan 1, tidak serius, 2, sedikit serius, atau 3, sangat serius. Silahkan menekan tombol mulai dari sekarang. Sangat serius. Oke. Jadi sebagian besar di ruangan ini menganggapnya sebagai penyakit yang sangat serius. Ada pertanyaan yang punya, 2 tidak. Okay. So do you have any relatives or friends who has diabetes? 1 yes? Iya. Sekarang kalau ini di luar polling sih. Seberapa banyak? Lebih dari 5 ada Bu? Ibu? I start with English and I don't want to start with Bahasa and then I cannot continue. So better I start and keep the flow as it is. First of all, sincere and heartfelt thanks to all the participants, especially our distinguished speakers. Start with from Ministry of Health, Ibu Ekawati, then of course our very good friend and also our patron, you can say, Governor of Jakarta, Papa Basuki, and then also I would like to welcome Professor Nam Chow. He is a pandemic in the whole world, and we are facing this pandemic even in Indonesia. We know Indonesia is by large 7th largest diabetic population in the world, and it is increasing every year. Every year when the data comes, we are getting a new number, and it is increasing. It is not decreasing. The biggest challenge we have right now in Indonesia is how to tackle this population which is increasing faster. Last year when we launched in September the Blueprint for Change for Diabetes, we have found out together that we have the 4, Papa Basuki was there when we launched it last year in September. And we found out that there are various issues in the country which is basically giving rise to the diabetes challenge in the country. And 4 major issues are the awareness, the lack of awareness among the general public about diabetes. We are also talking about the affordability, that there is an inequality in the availability of the endocrinologist in the country or the internist, and then also the people who are getting some kind of treatment but still not under well control of diabetes.
have done so far after we launched the Blueprint for Change in Indonesia. We have engaged various stakeholders across the country. You can see this is in Aceh, we signed in Jakarta, Memorandum of Understanding, we also signed in Bandung, we also signed in Bali. In 4 provincial governments, we have initiated activities to tackle this issue of diabetes in the country. We also working with professional organizations like APDI, PETI, and of course with Endocrine Society of Indonesia. So we are taking action, we are working together with all the stakeholders to tackle the challenge of diabetes in the country. In terms of capacity building, our focus has been capacity building in the country and also creating awareness. We have trained more than 5,000 HCPs in the whole country. We are working at internist level, GP level, nurses, educators, and pharmacists. So we are working at so many years. We have been involving more than 20,000 patients across the globe, even across Indonesia. Tomorrow also there will be more than 20,000 patients who will be participating in World Diabetes Day event, which will be organized by Novo Nordisk. We are also having a lot of media events which will bring awareness to the society. We are also having advocacy forums or expert meeting at the provincial government or at the hospital level to bring out the importance of diabetes, of the serious disease which we are having in the country. Change diabetes in the country and we change urban diabetes in the country together. Thank you. Tidak dilakukan tindakan yang segera, itu juga akibatnya tentunya. Selamat pagi, good morning everybody. Warm welcome also from my side to everybody who's taken time to be with us today here in Jakarta. I would like to pay a special welcome to the acting governor of Jakarta, Pak Ahok, for being with us today. We're very honored by your presence here. We think it's very important. It's also a strong indication of the leadership you're showing in fighting diabetes in urban cities, not least in one of the biggest urban cities of the world. And also a special welcome to the Executive Vice President of Novo Nordisk, Lise Kinko, who has flown, I understand, with several landings on the way from Copenhagen to be with us here today in Jakarta. Welcome to you, and of course to my good friend Sandeep Suha from Novo Nordisk Indonesia. And also for me, it's a pleasure to be here at the Diabetes Forum, Leadership Forum. I have some speaking notes here, but I thought I would begin in a different place. Going back to the questionnaire from before, do I know anybody who's been fighting diabetes? I have a very good friend from a previous post with 3 wonderful children, all of them diagnosed with diabetes. They're living today a completely normal life, with one exception: they are on insulin treatment on a daily basis. Having observed a diabetes family, a very close hold, let me share with you 2 observations. The first observation is, I think we have to work, all of us together, in increasing global awareness of diabetes as a global phenomenon, but not least as an urban phenomenon. Getting access to medical treatment, but also getting awareness of the symptoms of diabetes is essential, also in a country like Indonesia. The second thing is, especially for children at young age, having easy access to insulin and also making the treatment of insulin easy and uncomplicated, I think is critical to make sure that this is done in a good way without any immediate consequences for children. Those are the issues that we're here to discuss today. As Sandeep mentioned before, and I think also as was mentioned in the film, diabetes is really an emergency in slow motion. It is so in many countries. I think if you look at my own country, Denmark, many people are today living with diabetes, and unfortunately I think the trend is that more and more people will be diagnosed with diabetes. The latest numbers for Indonesia is that 8.6 million Indonesians are already diagnosed with diabetes, but if we look ahead until 2035, more than 14 million Indonesians will in all likelihood be facing diabetes. So it is an urban phenomenon that is also really hitting Indonesia hard towards urbanization. As we see more and more, also Indonesians moving to big cities like Jakarta, where the lifestyle perhaps is a little bit different, and also the food available is different than in some of the rural areas, we see an increase in diabetes. That is also underlined with economic growth. I think in Europe we are very jealous of the significant economic growth that Indonesia has been experiencing over the last few years. We also know that the new government with President Jokowi will
challenges that Indonesia will face in the years to come. Unfortunately, both urbanization and economic growth will in all likelihood contribute to an increase in diabetes here in Indonesia. That's why we're here today. We must increase awareness around it. And at the end, let me just wish everybody a very successful leadership forum here in Jakarta. Thank you for being here. Thank you for addressing this important issue, Tony Kassim. Thank you. Dan dia tahu betapa sulitnya mereka untuk pernah tinggal di sebuah tempat yang akses terhadap medis ini sangat susah. Oleh karena itu sangat penting memang untuk meningkatkan global awareness dan perlu kerjasama untuk meningkatkan kesadaran ini dan kemudian akses mudah untuk pengobatan dan juga akses yang paling penting adalah bisa memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. In Indonesia this morning, it's true that it has been quite a long trip to come here, but it's definitely worth it. And I look very much forward to the day and to listen to all the inputs about how to tackle the diabetes issue in this country. And I think already a lot of good things has happened, and I'm very impressed with the new universal healthcare that was made public earlier this week. And I think the number of people that will include it and have access to care in the coming years are really, really impressive. So thank you very much for the opportunity to be present here today. It may not be all of you that know the Novo Nordisk company well, so I just give you a little bit of a story of how we are as a company. We go many years back, and our history started when two scientists, a man and his wife, August Krogh and his wife Marie, went on a lecture tour to the US to present the latest scientific results of Professor August Krogh. So, the diabetes pandemic has become a more and more significant and serious issue over the last 10 years. Diseases on the agenda. But I'm sure that you also know, as part of your work, that you have to reinvent yourself, you have to create innovation all the time to keep the attention of people. So we are also in the process of adding a new dimension to our Changing Diabetes platform, which is due to the fact that we have looked at some of the data that was actually mentioned by several speakers this morning, namely how urbanization and diabetes is connected. Silakan kepada Mr. Sandeep Sudhir Mudi untuk menandatangani MOU ini. Mereka telah ditandatangani nota kesepahaman antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Novo Nordisk Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah konkret dan langkah yang sangat baik untuk dapat menanggulangi masalah diabetes di Jakarta. Indonesia would like to present all of our partners with a token of appreciation. We kindly invite Mr. Sandeep Sudhir to present the token of appreciation to all of the partners who are on stage. Who are still on stage.
Dan kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. And after presenting the token of appreciation, ya silakan kepada teman-teman media dan juga fotografer untuk mengabadikan momen ini. Dan setelah acara foto bersama, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Basuki untuk tetap berada di atas panggung karena acara. Ucapan terima kasih, ini adalah tahun kedua kami dibantu untuk memerangi sebetulnya diabetes ini. Karena bagi kami di DKI kita ikutin prinsip orang-orang tua dulu. Kalau ngomong gak ada duit gak apa-apa, yang penting sehat, kira-kira gitu ya. Terus dari kecil saya suka dengar begini istilahnya, harus jaga makan, jangan sampai kena apa istilahnya itu darah manis. Diabetes kampungan bilang gitu ya. Nah DM itu diterjemahkannya darah manis, bukan diabetes mellitus tapi darah manis. Apalagi orang yang kerja keras itu identik dengan orang kena sakit liver. Sakit liver itu butuh manis, tapi kalau kena diabetes itu nggak boleh manis. Makanya sering sekali akibat itu komplikasi jadi tinggi. Bapak Ibu lebih tahu jadi seperti ini. Maka kami di Jakarta kita sekarang sedang membangun contoh taman, ada 6 kita bangun, Maret akan selesai. Jadi konsep yang kami pikirkan itu bagaimana orang Jakarta sambil melakukan kegiatan dia nikmatin kesehatan dan yang lain sekaligus. Ini semua terpadu. Misal contoh kami tahun lalu sudah jalankan klinik kami ada di pasar. Kenapa kami lakukan di pasar? Karena ibu-ibu yang ekonominya menengah ke bawah itu dia punya uang tiap hari ada untuk ke pasar. Kenapa? Mungkin dia tidak punya kulkas, jadi dia harus ke pasar tiap hari. Tapi dia tidak punya uang untuk pergi ke puskesmas karena biaya transportnya tidak ada. Maka apa yang dilakukan dia? Ya ke pasar aja ongkosnya. Kalau check up sampai sakit parah baru ke rumah sakit. Maka kami mulai berpikir sambil beliau menunggu sayurnya turun, buahnya turun. Biasa kalau agak siang kan harga agak turun kan. Kalau jam 10 ke atas sayur itu agak dijual lebih murah gitu. Nah sambil beliau menunggu, kita minta beliau ini check up. Jadi kita memang dorong bukan hanya soal diabetes, juga soal status HIV-nya. Kita pengen dorong yang belum kita lakukan itu jantung ya Bu ya, belum kita pengennya sampai cek EKG. Kami betul-betul ingin setiap warga DKI itu harus tahu status kesehatannya. Kalau dia tahu lebih awal, kita akan bantu dia atasi. Memang kita harap BPJS kami juga semakin baik, ada yang tidak ditanggung. Kami juga lagi mengatur supaya pensiunan-pensiunan DKI itu bisa top up naik ke kelas 1 atau yang VIP, yang itu mau diatur. Jadi hal-hal ini yang mau kami lakukan. Nah kenapa? Karena kita 2025, puncaknya 2028, kita akan menerima bonus demografi sebagai bangsa Indonesia. Dan kalau kita berbicara tahun depan, tinggal 1 bulan lebih, kita sudah masuk masyarakat ekonomi Asia Tenggara, perdagangan bebas Asia Tenggara. Kalau Jakarta suka tidak suka menjadi front terdepan untuk perdagangan bebas Asia Tenggara ini, dari infrastruktur, dari SDM. Nah dengan kehidupan kerja begitu stres, Jakarta ini stres, memang jadi serba susah. Kita kalau tidak pagi-pagi berangkat, macet. Pagi-pagi berangkat, yang kita korbankan apa? Olahraga. Udah sore malam, kadang-kadang pulang sore, bukannya pergi olahraga, dia ajak teman ke kafe, malah minum-minum. Dia manis-manis lagi, jadi berhari-hari kita tuh hampir tidak berkeringat di Jakarta sebetulnya. Kita batasin kendaraan, juga transportasi umum baru kita mulai bangun. Nah dengan cara ini kita mau tidak mau mendorong ada sebuah taman yang tempat komunitas berkumpul, dari PAUD, dari posyandu, perpustakaan, tempat olahraga, kegiatan itu dikelola Ibu PKK. Nah taman ini akan kami bangun di Jakarta. Target kami itu setiap RW yang menengah ke bawah justru punya taman seperti ini. Nah sehingga orang akhirnya seperti pasar tadi
Dia sambil merumpi, duduk, nah bisa dicek, bisa dididik untuk supaya peduli bahaya penyakit-penyakit yang menular, apalagi ini tidak menular juga bahaya. Ini juga membawa kematian nomor 3 ya di Jakarta ya, diabetes ini. Nah saya punya teman masih muda, dari masih gadis sudah pernah udah kena ini, bukan pernah udah kena. Dari yang laki juga ada, om saya juga ada. Tiap kali habis makan, kalau ke restoran, waduh kita jadi ngeri. Kalau habis makan, nggak lama dia keluarin jarum, disuntik perutnya gitu loh. Kita lihatnya kan agak stres gitu ya. Kita mau makan dia tes dulu nih. Dia tes dulu. Nah ini mesti makan nih, jadi semua diatur. Nah saya cerita ini kalau tahu cepat, dia bisa umurnya panjang. Dulu saya juga punya teman udah hampir 70-an, tiap hari berenang sama saya. Ya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya off, tiap hari. Nah itu dilakukan dengan rutin, dia makan roti, umurnya juga panjang. Nah sekarang kita gimana mengatur, ada taman lingkungan kita. Yang repot di urban area ini, Jakarta tanahnya mahal. Semakin padat, semakin gak punya tempat untuk olahraga atau jalan. Nah, baik kami juga lagi mendorong semua jalan kampung mulai tahun depan kami mau hotmix. Kalau untuk mulus ini juga menjadi sebuah ruang terbuka untuk orang-orang yang sempit. Kami juga lagi mendorong rumah ibadah, masjid-masjid yang di kampung-kampung itu sempit. Kita minta tetangganya itu ikhlas mewakafkan, bukan wakaf arti betul. Jual aja rumahnya supaya kami membuat juga taman sekitar itu. Karena kami ingin mendorong banyak masyarakat bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani suka kumpul di tempat-tempat ini. Kalau tempatnya kumpul, tidak mau kumpul. Nah sama juga got, kalau jalan kosmik ya bagus, pasti gotnya juga bersih. Nah kami akan terus membeli tanah tempat olahraga ini supaya semakin sempit sebuah tempat. Kita akan beli bekas rumah orang di tengah kampung, kita bongkar, nah jadikan tempat komunitas ini olahraga, nah termasuk sosialisasi pentingnya pencegahan penyakit ini. Kami sangat yakin kalau orang Jakarta itu jasmani rohaninya sehat, tentu kita akan unggul di dalam perdagangan bebas Asia Tenggara, dan begitu menyongsong bonus demografi, bangsa kita ini akan sangat kuat, bukan orang yang penyakitan. Dan kalau ini dilakukan 10 tahun atau bonus demografi, kita diperkirakan sudah masuk 4 atau 5 besar dunia, karena sumber daya manusia kita siap dan sumber daya alam kita belum digali habis-habisan. Kita laut 2/3 begitu besar, namanya kunci kesehatan begitu penting. Nah, kenapa saya mau datang? Bukan karena pertemuan baik sama Dubes yang dari lama hubungan baik, tapi saya sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan seperti mereka dari negara mereka, bukan hanya memikirkan keuntungan semata-mata, tapi sebagian keuntungan itu dikembalikan untuk sebuah CSR pencegahan-pencegahan seperti ini. Nah inilah yang membuat negara-negara maju bisa terus maju, bangsanya begitu hebat, simpanan begitu hebat, karena mereka mengerti cari uang itu adalah bukan berpikir, kalau kita berpikir secara pendek, saya kan produsen terbesar insulin. Kalau gitu bikin banyak orang dong, supaya nggak sadar kena diabetes. Kan penjualan saya akan meningkat kan. Jadi kan dunia ke depan ini kan bukan berperang dengan nuklir atau teknologi atau apa. Siapa yang mau mati lagi perang sekarang? Katanya itu perang virus zaman sekarang. Kalau kita udah punya antinya, vaksinnya, virusnya, jadi lagi beli sama kita. Saya kira itu jahat. Makanya contoh-contoh negara-negara Skandinavia, Eropa seperti ini merupakan contoh bagaimana mereka juga merasa bertanggung jawab untuk hidup di dunia lebih baik. Nah, karena itu saya sangat terima kasih dan mendukung untuk hadir di sini. Kita harapkan jadi ada produksi ada produsen dari Indonesia yang bisa juga mendunia. Karena kita kalau ke IPB itu herbar kita tuh luar biasa sebetulnya. Dan dunia sekarang bukan suka obat lagi, lebih baik gerakannya pencegahan, termasuk olahraga seperti itu. Dan kami memang mengharap Bapak Ibu yang hadir di sini mesti disiplin untuk olahraga. Mau tidak mau kita mesti korbankan bangun lebih pagi kalau mau berangkat lebih pagi. Karena kita butuh Bapak Ibu
untuk membantu kita memenangkan pertempuran perdagangan bebas Asia Tenggara ke depan. Terima kasih. Terima kasih pada Setia atas sambutan yang luar biasa tadi. Semoga dengan rencana-rencana tadi yang telah disampaikan oleh beliau, masyarakat. Ini dong. Tentang kesehatan ini gimana? Kesehatan ini gimana? Ya, kita ingin mendorong semua orang Jakarta itu tahu status kesehatannya sebetulnya. Bukan hanya soal diabetes, tapi juga persoalan HIV, soal jantung. Nah, ini semua. Nah, ini juga kita terima kasih perusahaan-perusahaan seperti Denmark ini bukan hanya cari untungan, tapi dia juga membantu kita semacam CSR melatih orang-orang kita. Karena kalau orang udah kena, udah biaya yang gede, produktivitasnya juga turun. Dan kita tahu kan masyarakat itu kan hampir semua setengah-setengah kan ekonomi pas-pasan. Kalau kita gunakan UMP saja itu kan buat single lajang. Nah, padahal kebutuhan hidup di Jakarta itu lajang itu 2,5 juta kira-kira. Nah, kita bisa bayangkan kalau BPS menggunakan 2.500 kalori. Nah, untuk ada BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat itu, kita harapkan sekarang orang harus berani cek. Tapi persoalan muncul, banyak orang tuh merasa sehat kan. Dia nggak pernah cek, begitu dia udah nggak enak, dicek udah parah. Nah, parah ini yang susah diobatin. Nah, kita mau dorong, kita mulai bangun taman-taman kita, ada posyandunya. Kita pengen kombinasi, kita juga pengen di pasar ada kliniknya, ini udah kita punya. Jadi orang sampai ke pasar kita dorong dia itu check up deh, check up. Sama kayak wartawan kan, saya juga kasih olahraga di fasilitas kami kan, di lantai 23. Ini masih banyak juga yang malas nih. Ada lantai 23, ada fitness macam kita kasih. Gratis semua, supaya Anda harus punya sambil nunggu proses itu untuk olahraga. Kita mesti cek, saya juga pengen di Kejankes itu harus bisa dipakai untuk check up. Lebih baik pencegahan deh. Jadi Anda datang pagi-pagi wartawan akhirnya repot dan Anda harus berani olahraga lebih pagi. Persoalannya apa? Pasti malas bangun. Harus bangun. Saya pun harus bangun tiap pagi. Semalam berapapun tidur, mau jam 1 pun, saya harus bangun 4:30. Kalau saya nggak bangun 4:30, saya udah berantakan. Nggak sempat olahraga, nggak sempat. Olahraga sederhana aja. Anda bisa senam jantung, kayak langkah tegap, kayak tentara, berdiri gitu. Ini dinaikin tinggi-tinggi, ini diayun. Jadi ini akan langkah tegap seperti itu sangat makan energi bisa 10 menit. Terus ada bisa kalau nggak ada waktu setengah jam, setiap sesi itu istirahat 10 detik. Anda bisa lakukan. Anda bisa lakukan kayak ini senam jantung, terus stretching, squat kan gampang ya, duduk kayak jongkok-jongkok itu, terus lakukan ya sit up, bisa cowok bisa push up. Nah, kalau Anda lakukan itu semua, tiap setengah jam keringatan habis kan. Jadi itu mengurangi kena DM ini. Pak Surya untuk menghindari DM biasa apa ya? Saya olahraga tiap hari. Untuk makanannya sendiri ada? Sabtu Minggu juga. Untuk makanannya, pantangannya? Makanan kalau kamu mau kirim apapun, durian apapun, gue makan. Sama serius, nggak ada pantangan. Nggak konsumsi obat. Saya hanya jus buah, sama itu saya menghindari obat. Saya nggak gitu suka obat. Kalau obat DM dinas kesehatan? Kita kasih free, kita tanggung. Tes semua kita tanggung. Di puskesmas segala macam? Semua kita tanggung. Kita ingin betul-betul. Tadi kata di posyandu tuh Pak, di teman-teman gimana cara biar masyarakat aware, mulai kapan? Ya kan kita mau atasi kan. Kita udah berpikir kita tahun depan akan mulai drop bus Transjakarta dulu sambil membangun sistem kereta api. Ya, sama tentu harap MRT bisa selesai. Masalah pelarangan motor di HI itu gimana sih Pak? Motor itu konsepnya itu karena satu hari 2-3 orang meninggal naik motor. Jadi naik motor itu ada hitungan ketahanan. Kalau kamu dari luar Jakarta, kamu tuh terlalu capek, apalagi banyak kerjaan, banyak pikiran, kamu naik motor, makanya itu sering sekali motong, apalagi iklan motor kan yang sampai sobek si komeng itu loh kan, jangan yang bus itu jago nyalip gitu kan. Nah itu akhirnya kalau naik motor kalau nggak nyalipin di depan tuh kayaknya nggak puas. Sama pertama saya belajar bawa mobil pertama Jakarta. Nah saya tuh mau lewatin semua orang, tau nggak? Jakarta malah bisa selesai lewatin semua orang, mobilnya gitu banyak. Ya kamu naik motor gini, capek, kecelakaan 2-3 tiap hari. Itu tadi teknisnya seperti apa? Jadi teknisnya apa? Kita pengen di tengah kota. Kamu yang udah capek naik motor, kamu parkirin aja motor kamu naik bus tingkat gratis deh. Ada AC nyaman supaya kamu bisa duduk, bisa merem dikit. Obat kurang gimana? Dia
dia bisa ada jalur alternatif, masih ada jalan belakang. Itu tuh yang kita tutup tuh ada jalan belakangnya. Dia untuk kurir antar barang itu bisa dari belakang. Tapi minimal kita tidak ingin orang dari Tangerang atau Bogor atau dari Bekasi, Cibinong gitu ya datang ke Jakarta udah gitu capek, dia harus bergulat dengan motornya itu nggak ada tempat istirahat. Burung aja kalau sudah terbang terus sudah ceng jatuh tuh burung. Kalau fasilitas itu di mana? Infrastruktur misalnya parkiran. Dia bisa parkir hampir semua gedung. Nanti pasti terjadi. Kalau kamu nggak mau, kamu di belakang aja. Emang cukup Pak? Cukup. Tergantung Anda mau mati atau tidak. Itu kan sama biaya kalau Anda merasa Anda kuat, Anda tahan, ya silakan. Kalau busnya Pak, kalau masalah busnya untuk mereka kita nanti akhir bulan datang lagi 5, jadi ada 10. Maka kita cuma tutup Merdeka Barat sampai HI dulu kan. Karena kita baru akan punya 10 bus tingkat. Tapi tahun depan kita akan beli 100. Parkirnya gratis nggak Pak? Menghadapi kritik Parkirnya para gratis. pemotor. Parkir satu harga saja. Pak, menghadapi kritik para pemotor katanya Itu yang saya bilang, ini pasti orang tidak suka. Secara politik, saya rugi. Kalau kita survei, 60% orang pengendara motor menentang ini. Sedangkan mau jadi gubernur DKI harus 50% plus 1. Tapi bagi saya, lebih baik kamu tidak suka sama saya, tidak pilih saya, daripada kamu mati. Karena yang rata-rata yang meninggal itu adalah muda usianya. Kita udah punya data kepolisian. Yang muda usianya ada yang di bawah 20 tahun, ada yang semua rata-rata kepala rumah tangga yang berperanan penting. Anaknya masih kecil semua. Nah daripada Anda tidak paham, ya sudah. Kalau kamu tidak suka dengan kebijakan kami ini, ya jangan pilih saya lagi, saya rela kok. Makanya di Jakarta tidak pernah ada gubernur berani putuskan tidak boleh motor. Karena ini tidak populer gitu loh. Tapi saya daripada Anda mati, lebih baik saya tidak populer. Ya udah gitu aja. Kalau secara hitung-hitungan Pak, itu cukup nggak Pak? Bus yang 15 nanti. Semua kita sudah ada hitungan. Makanya kita cuma buka dari Merdeka Barat sampai ke Bundaran HI. Karena busnya nggak cukup. Nanti kalau Transjakartanya ada lebih banyak, jalur Blok M sampai kota, udah bisa tiap 1-2 menit kita akan launching seluruh. Kita udah ganti kepala PU intinya. DPRD mau saya tanggapin lah, orang yang terhormat nggak usah.